Berikut ini isi sebuah ungkapan tentang negeri yang dianugerahi Tuhan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Satu, kita booming minyak di tahun 70-an. Pada saat itu, ternyata rakyat dan negara nggak dapat apa-apa. Malah anehnya, Pertamina hampir bangkrut. Pertanyaan berikutnya, kemana duitnya? Berikutnya adalah di tahun 80-an, kita booming kayu. Yang kemudian hutan Sumatera dan Kalimantan dibabat habis, dijual oleh oligarki rakus. Rakyat dan negara juga nggak dapat apa-apa. Pertanyaan berikutnya, pada kemana sesungguhnya duitnya? Yang ada hanya lingkungan hancur. Dan kalau hujan sedikit aja, langsung banjir, tanah longsor. Berikutnya adalah di tahun 2000-an. Kita booming lagi, mineral, batu bara, dan lain sebagainya. Negara dan rakyat juga nggak dapat duit apa-apa. Kecuali lingkungan jadi hancur di semua daerah. Dan yang lebih nggak masuk akal lagi, 95% eksportirnya tidak punya NPWP alias tidak bayar pajak. Sungguh, sebetulnya Tuhan itu sudah kasih kita beberapa kali kesempatan atau rezeki besar. Tapi kita nggak becus mengelolanya. Hanya segelintir manusia yang dekat dengan kekuasaan serta penguasa saja yang mendapat manfaatnya. Fakta data yang lain lagi kita jelaskan. Dari tahun 2000 hingga sekarang tahun 2022, GDP per kapita naik 250%, yaitu kontribusi zaman Pak SBY itu naiknya 215%. Dia beruntung karena harga komoditi naik pada saat itu. Sebelum zaman Pak SBY adalah zaman Ibu Mega, naik 25%-an. Dan zaman sekarang dalam 7 tahun baru naik 10%-an, alias dalam 7 tahun, setahunnya hanya naik 1,5% saja. Sungguh, dalam 7 tahun terakhir ini juga, hutang menumpuk menjadi 6.600 triliun atau naik hampir 4.600 triliun dari hutang negara sebelumnya di tahun 2014. Belum lagi ditambah hampir 2.000 triliunan hutang BUMN yang baru. Maka bisa dikatakan 3 kali kesempatan ditambah kelolaan negara dalam 20 tahun terakhir. Terbukti manajemen kelolaan negaranya juga tidak bisa membuat rakyat sejahtera dan bisa membuat negara Indonesia ini menjadi negara berdaulat yang utuh. Secara ekonomi hampir tidak ada kenaikan berarti. Hanya 10% dalam 10 tahun dipotong inflasi akumulasi 7 tahun. Ya minus lah negara Indonesia ini. Semua ini karena apa? Karena sistem bernegaranya kah? Karena sistem politiknya kah? Atau individu pemimpinnya? Atau orang-orang di sekelilingnya yang tidak mampu? Banyak memang sudah dilakukan. Infrastruktur benar dibangun. Namun BUMN yang membangun kok bangkrut? Sesungguhnya rakyat jadi dapat apa? Sama dengan 3 peristiwa besar yang telah berlalu. Boom minyak, boom kayu, boom tambang. Zong semua buat rakyatnya. Oke, kita bahas manajemen bernegara sekarang. Kita diskusikan soal subsidi BBM yang dicabut, di mana subsidi niatnya membantu namun ternyata membuat rakyat manja yang sudah kronis dimanja selama 40 tahun lebih akibat subsidi. Dan ternyata di sisi lain kita tidak dapat apa-apa juga setelah memanjakan rakyat tersebut. Lalu 1 tahun ini subsidi BBM dialihkan. Kita dapat sekitar 350 triliun yang digunakan untuk membangun jalan kereta api double track di seluruh Indonesia, namun belum menunjukkan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi juga. Terdapat fakta lain lagi, yaitu ternyata hutang negara juga meningkat tajam. Adakah solusinya, wahai kaum New Mind? Ya ada. Begini melihat masalah dan peluangnya. Kekuatan bangsa Indonesia salah satunya adalah kekuatan alam mineralnya. Baik yang ada di atas permukaan tanah yang kategorinya food atau rempah atau spice, juga yang ada di dalam tanah yang disebut mineral. Oleh karena itu kaum New Mind mempunyai roadmap. Di awalnya berupa inisiatif. Namanya Spice and Metal Roads Inisiatif. Spice Road akan membuat Indonesia menjadi food country pengendali pangan dunia, dan Mineral Road akan membuat Indonesia menjadi pengendali mineral. Jadi 99,9% fine metal atas seluruh mineral yang ada di tabel periodik dalam kategori noble metal, PGM atau precious group metal, dan juga metal tanah jarang. Spice Road ada lahan di permukaan tanah dan ada yang di laut. Kita bicara laut dulu. Kita akan berantas illegal fishing. Kapal-kapal nelayan asing terutama Tiongkok akan ditenggelamkan dengan cara keras. Seperti zaman Bu Susi dulu yang ternyata membuat gak nyaman banyak pejabat pro Tiongkok. Dan Bu Susi keluar dari kabinet karena mengganggu income pejabat pro Tiongkok. Kita akan hajar lebih sadis dari Bu Susi ke depannya. Kalau perlu Bu Susi lagi pelaksanaannya dan ditambah power lebih besar lagi dia. Apa yang terjadi kemudian? Pasti industri perikanan cold storage di Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan RRC atau Tiongkok bakal kosong alias tutup. Orang mereka nyolongnya dari Indonesia. Lalu dengan dibuatkan kapal nelayan serta dimodali dengan kapal berbunga 0%, akan ada 500.000 kapal motor baru nelayan yang membuat 30 juta masyarakat laut yang hidupnya bergantung dari hasil laut, pendapatannya bakal naik 3 kali lipat dari saat ini. Jadi berani nggak ambil peluang tersebut?